the restoration of earthly man's leadership. Beliau memang banyak sekali, saya banyak bukunya, dengar podcast, YouTube-nya yang masih ada dan sebagainya, banyak sekali saya dengar jam-jam. Tujuan, bahkan di kalimat yang lain kata ultimate goal. Jadi tujuan utama dari Tuhan dalam rangkaian yang kita baca itu saudara, restoration, pemulihan earthly man leadership. Jadi kepemimpinan yang Tuhan berikan kepada manusia atas bumi ini. We lost our power, we lost our leadership. Nah, hari ini saya sedang kuliah S3 di bidang khusus leadership. Ya, masih panjang saya selesai. Jadi saudara, yang saya pelajari, saya banyak menekuni leadership. Nah, kebanyakan leadership itu bicara mengenai pengaruh, ya kan? Bagaimana memimpin orang dari satu titik ke titik yang lainnya. Itu semua tahu lah kita, saudara. Tapi ketika saya mempelajari lebih dalam, apa sebenarnya leadership itu? Leadership itu bicara mengenai otoritas yang memang Tuhan beri dari sejak saudara ada di muka bumi ini. You have the power, you have the authority, you have the leadership. Saudara itu pemimpin. Amin. Haleluya. Nah gini, kita sekarang sering-sering sama teman ya. Kadang-kadang kita sama teman ini selalu, aduh, kalau pendeta ketemu ya kan ngomongnya, sudah berapa jemaatnya? Kayak gitu kan. Kadang-kadang intimidasi gitu ya kan. Ya puji Tuhan, sekarang kami karuniai 500 orang jemaat. Haleluya, kalau sudah punya gedung sendiri, tanah sendiri atas nama saya. Ya alhamdulillah. Ada teman lagi, bro, sudah pergi ke Israel kan tidak? Ya belum, saya sudah 5 kali ke Israel. Nah saudara, kalau kita bilang, oke, kita membanding-bandingkan pada akhirnya diri kita. Sehingga pelayanan itu kita melihat dari pencapaian orang lain pada akhirnya. Kita mengukur, kalau orang lain hebat luar biasa, waduh kayaknya dia aja yang hebat. Discovering the kingdom. Dari sejak manusia diciptakan, agenda utama Tuhan ketika manusia jatuh dalam dosa adalah to restore, mengembalikan kekuasaan itu. Jadi ketika saudara percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, maka saudara have the power. Kembali. Dan ini perlu diuraikan lebih panjang lagi saudara ya. Jadi kita dikembalikan kepada posisi semula. Oke. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, misi utama dari Tuhan Yesus, kata saya, misi utama Tuhan Yesus adalah menghadirkan kerajaan Allah. Itulah sebabnya tema utama khotbah Yesus itu adalah tentang kerajaan Allah. Tema utama khotbah Yesus, kemana dia berkhotbah, kemana dia mengajar. Dia selalu berbicara mengenai kerajaan Allah. Katanya saya, kerajaan Allah. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa. Perhatikan. Melenyapkan penyakit, memberi makan ribuan orang, itu efek dampak dari ketika kerajaan Allah itu hadir. Haleluya. Amin. Amin. Nah itu sebabnya ketika gereja kita ada di sebuah tempat, di sebuah daerah, di sebuah lokasi, di sebuah gang lah, atau di mana saja saudara, maka gereja itu harus berdampak kepada komunitas kita. Dalam pengertian yang lebih sederhananya, kita sebagai orang yang percaya, kemana kaki kita melangkah, kemana kita pergi, apa yang kita sentuh, apa yang kita lakukan, kita membawa otoritas kerajaan Allah. Pasti mujizat terjadi, pasti pemulihan terjadi, pasti kelepasan terjadi, pasti berkat terjadi. Yang percaya katakan amin. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Kemana-mana Yesus memberitakan kerajaan Allah.
ke kota, di desa, ia mengajak dalam rumah-rumah ibadat, memberitakan Injil kerajaan sorga, melenyapkan segala penyakit. Ini bicara mengenai otoritas. Jadi ultimate power itu sudah diberikan kepada semua orang percaya. Makanya di gereja yang kami gembalakan, saya ajar jemaat, semua jemaat adalah pelayan. Semua jemaat punya kuasa yang sama. Dia 2 kali ada jemaat, saya ajarin mereka, kau punya kuasa yang sama. Tidak boleh kerasukan, saya tak tinggal tangki saya dalam nama Yesus. Pergi. Gitu. 2 kali ada jemaat, karena dia sudah sudah kita ajar dan sebagainya. Lalu gimana? Saya perlu datang atau tidak? Tidak perlu, pastor. Kita atur saja di sini. Ya, gitu kan? Jadi kita repot juga gitu kan? Mantap. Jadi saya ajar mereka melakukan pengujian dalam nama Yesus. Mereka lakukan sendiri. Haleluya. Kenapa? Karena semua orang percaya. Maka ketika dia mengerti, paham, I have the power, saya punya otoritas itu, iblis pasti akan pergi. Pasti, nggak bisa. Ketika ruangan ini dimatikan lampunya, maka kegelapan yang menguasai. Tapi ketika di switch on, maka kegelapan itu seketika pasti pergi. Nah itu sudah tidak ada satu senjata, tidak ada kuasa, tidak ada satu pun. Maka Tuhan berkata, roh yang ada di dalammu lebih besar. Kita membakar itu, jadi saudara, jadi apapun, ketika kita mengerti bahwa I have the power, saya punya kuasa itu, maka semuanya harus tunduk di bawah kuasa itu. Itu yang dilakukan. Kemana-mana dia memberitakan kerajaan Allah dan kesembuhan, mujizat, keselamatan terjadi. Yohanes Pembaptis, Yohanes ini sebagai nabi terakhir dalam perjanjian lama, saudara, yang menyiapkan jalan buat. Jadi sebenarnya dia satu kaki di perjanjian lama, satu kaki di perjanjian baru, gitu ya. Dia ada di tengah-tengah. Dia jembatan dalam pergantian perjanjian, kira-kira begitu ya. Perjanjian lama, perjanjian baru. Yohanes, makanya dia katakan ini. Ini tema utama dari Yohanes Pembaptis. Bertobatlah, sebab kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobat kita paham itu adalah perubahan paradigma, perubahan pola berpikir. Karena konsep kerajaan dari orang Yahudi itu kerajaan politis. Mereka mengharapkan Mesias menjadi raja. Ya, memang dia ada keturunan Daud, ya sudah. Silsilah. Mereka mengharapkan kerajaan itu dalam bentuk politik, jabatan. Ada tahtanya, ada istana yang kelihatan. Tapi kerajaan adalah beyond on tahta, beyond daripada gedung, beyond dari istana-istana, saudara. Nah itu sebabnya katakan, berubah cara berpikirmu, kerajaan Allah sudah dekat. Sebenarnya kata terjemahan yang lebih tepat, kerajaan sudah hadir di sini. Jadi ketika semua jemaat, semua kita memahami bahwa kerajaan Allah sudah ada di sini. Maka tidak ada tembok, tidak ada penghalang, tidak ada masalah yang tidak bisa selesaikan. Semua harus tunduk dalam nama Yesus. Dan percaya, katakan amin. Haleluya. Bahkan para murid, ya, Tuhan mengutus mereka memberitakan tentang kerajaan Allah, dan ia mengutus mereka untuk apa? Memberitakan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan semua orang. Nah, saya bersyukur saudara, kita ada sebuah komunitas yang atmosfer memenangkan jiwa. Katakan amin. Terus terang personally, ketika saya melihat kesaksian, kadang-kadang saya lupa catat dan sebagainya. Oke, intinya gitu. Ketika saya melihat report dari teman-teman di grup WA, waduh luar biasa. Saya terbakar, saudara. Antusiasme dari teman-teman untuk menginjil, memberitakan kabar baik. Yes, itulah memang hatinya Tuhan. Itulah yang memang tugas utama kita. Amin. Memberitakan kerajaan Allah kepada siapa saja. Nah, di sini katakan Tuhan mengutus mereka memberitahukan, to proclaim, memberitahukan kepada semua orang kerajaan Allah sudah datang. Artinya apa gitu, saudara?
Artinya gini, kalau kita kembali sebentar kepada pencarian manusia akan kebahagiaan. Sekarang kau nggak perlu, jadi gini, kasih tahu kepada orang-orang. Ini yang saya kasih tahu kalau kita menginjil, saudara ya. Itu saudara jangan bilang apa yang doa dalam Yesus sembuh. Jangan tunggu dulu, saudara. Ya, saya yakin saudara juga melakukan ya. Kita kan kalau doain orang menginjil kan nggak langsung. Oke, mau doakan apa? Enggak gitu. Mau punya setan gampang sih. Nah. Beritakan kerajaan Allah. Bahwa Tuhan mengampuni dosanya oleh karena kasih Kristus. Ya kan? Sekarang di dalam Tuhan kuasa yang ada dalam dirinya itu yang menyembuhkan dia, memulihkan dia, menyelamatkan dia. Itu yang namanya the truth will set you free. Jadi sebabnya saya mengajar di jemaat yang kami layani. Saya sebenarnya kami buka gereja itu kurang lebih 4 tahun lah ya. 4 tahun November, jadi 4 tahun 2 bulan. Saya akan melihatnya, aduh luar biasa. Nah, saya mengawali gereja itu dengan sebuah pemahaman. Right understanding produce right believing. Right believing produce right living. Jadi bagaimana kita hidup itu ditentukan dari bagaimana iman kita, believing kita. Nah, kepercayaan kita itu ditentukan dari right understanding kita. Kalau kita berkata Hosea katakan umatku binasa karena lack of understanding, kurang pengertian. Jadi saya mengajar jemaat untuk mereka ngerti firman itu. Itu aja. Karena firman itulah yang set you free. Jadi tugas kita sebagai hamba Tuhan adalah ajar firman. Makanya di gereja kami, saudara, kami ajar jemaat. Kalau misalnya, memang di sinode kami agak berbeda mungkin. Saya tidak bicara mengenai ini beda-beda administrasinya, saudara, beda ya. Jadi di sinode kami, connect leaders itu bisa baptis orang. Seketika itu juga. Tapi tentu kita training mereka ya dan sebagainya, ya. Jadi artinya apa? Semua jemaat itu memiliki pemahaman, pengertian. Karena pengertian itulah ketika dia ngerti, oh iya, saya kan punya kuasa ya. Tuhan ada dalam saya ya. Nah itu yang akan membuat jemaat itu nggak sedikit pendeta tolong doakan saya. Jadi saudara, saya lebih banyak istirahat di tengah, saudara ya. Haleluya. Ya nggak juga. Ya kita tugas pengembalaan itu pasti ada aja yang mau tengah malam lah, apalah ya kan banyak lah itu. Tapi ketika saya membangun pemahaman, jadi you must understand. Jadi kalau ngerti firman Tuhan nggak boleh 99,9 ngerti. Yeah, it's wrong. Lack itu kurang ngerti. Jadi harus ngerti. Makanya di gereja kami saya terus ajar berseri saudara di waduh kota semua. Karena itu mereka ngerti. Ketika orang ngerti, kebenaran itu akan membebaskan hidup mereka, mengubahkan kehidupan mereka. Katakan amin. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Oke, saudara, salib adalah jalan pengembalian kekuasaan kepada manusia. Mohon izin Pak Pendeta, Ibu rekan-rekan, boleh kita baca sama-sama ayat ini? Bukan ayat, kalimat ini saudara ya. Salib adalah jalan pengembalian kekuasaan kepada manusia. 1, 2, 3. Ada tanda kurung yang saya, itu persoalannya. Karena mereka yang percaya itu diberi kuasa. Orang yang percaya yang punya kuasa itu. Jadi ketika Yesus mati di kayu salib, dia berkata, "It is finished," sudah selesai. Jadi usaha manusia untuk mendapatkan kekuasaan, usaha manusia untuk mencari kebahagiaan, di atas kayu salib katakan, kamu nggak perlu cari itu. Kamu nggak perlu cari kekuasaan. Kamu nggak perlu cari kebahagiaan. Saya punya kuasa itu, makanya amanat agung itu diawali dengan ayat yang ke-18. Ya kan? Jadi amanat agung itu diawali dengan ayat 18. Kepadaku telah diberikan apa? Segala kuasa. Baik yang di sorga dan di bumi. Atas dasar inilah kita menginjil, kita pergi. Makanya dulu ketika
kita awal-awal lulus sekolah teologi itu sekolah kita semangat gitu ya. Kita mengusir setan itu pakai suara besar. Betul ya? Pokoknya semakin besar suaranya, setan semakin lari. Itu pokoknya begitu lah ya kan? Zaman-zaman usir setan itu lah. Lalu ya singkat kata mungkin kita punya pengalaman juga gitu ya. Lalu ya pokoknya begitu, punya pengalaman pertama kali usir setan saudara. Dalam nama Yesus, setan bisa dihancurkan. Jadi kalau kepala jadi setan itu ya, setannya nggak boleh pergi. Oh pakai nyanyi lagi. Wah, ada kuasa dalam darahnya. Kali lagi setan yang masuk muter. Oh gimana ya? Jadi lebih keras apa? Oh tiba-tiba ada senior. Senior datang. Senior datang, dia tidak ngomong banyak. Dia cuma lihat begini. Tiba-tiba dia pergi. Itu orang itu dia tetap. Kita udah pakai semua jurus nih. Jurus kunci C, kunci G. Suara keras. Ini setan gak keluar. Saya kira ini pendeta senior, cuma senyum saja. Dia pergi. Dia sederhana. Bukan suaramu yang keras ini orang baca ya. Bukan suaramu yang keras itu setan itu pergi. Kamu yakin gak ada kamu punya kuasa? Kalau kau punya kuasa, kau usah dia ngomong, kamu tinggal hadir di situ aja, kita pasti pergi. Gitu ya. Jadi saya belajar dulu suara saya keras, lama-lama sekarang juga suara semakin setan suaranya kabut keras. Jadi saya kalau setan ya senyum sebentar. Itu ketika saya diundang ada orang yang didoakan rumahnya. Didoakan rumahnya dan sering ada penampakan dan sebagainya. Sudah banyak hamba Tuhan datang juga sini pastor. Oh gitu ya. Oke. Apa yang saya lakukan adalah saudara, saya gimana setan? Gimana? Gitu. Saya lakukan begitu saudara. Saya bangun ibu ini sebuah pengertian. Oke. Ibu mau usah panggil pendeta, mau usah panggil saya sama dengan ibu. Yang ibu harus lakukan dan ibu percaya. Ini bawa kasih ayat ya, bla kasih pengertian. Oke, sekarang kita berdoa ya Bu ya. Lalu kita berdoa singkat kata ketika kita habis berdoa, Tuhan perlihatkan kepada saya di dalam roh, ibu ada menyimpan sesuatu agak kecil di benda dan sebagainya. Oh ya pastor ada. Lalu akhirnya diambillah benda-benda itu. Benda-benda dibawa dari China sana, sudah nenek moyang dan sebagainya lah di situ ya kan. Sebelumnya nggak ada yang tahu. Nah, saudara ketika dibawa dia ngerti. Lalu diajarin, oke kita bakar sama-sama. Dia yang saya ajarin untuk bakar dan sebagainya. Dan nanti kalau misalnya ini kita bakar sekarang dan seterusnya, bukan berarti nggak ada gangguan lagi Bu ya. Nanti kalau misalnya ada gangguan, tinggal ibu udah punya kuasa, ngomong aja. Dan saudara sejak saat itu dia nggak telepon saya berarti aman. Berarti aman ya kan? Jadi saudara, kita menginjil, kita memberitakan Injil karena kita ngerti, karena kita tahu bahwa kuasa itu sudah ada dalam diri kita yang percaya. Katakan amin. Makanya Yesus katakan, kepadaku telah diberikan segala kuasa. Oh, oleh sebab itu kau pergilah. Jadi kita bisa menginjil dengan full confidence. Haleluya. Kalau lihat bensin sudah mau tipis, lihat dompet, semua habis nih, tidak ada beli dompet, tidak ada uang untuk beli bensin. Haleluya. Punya kuasa untuk mendorong. Saya pernah juga punya kesaksian itu saudara. Bensin sudah habis nih. Benar-benar uang tinggal 2.000. Zaman-zaman awal pertama kami ke Bali, tidak ada uang. Aduh Tuhan. Mana mau ke Bali saudara, ini bensin kita habis ibadah ini, mau habis Supra lama tuh. Sudah di saya lihat begini, aduh tipis-tipis. Saya perkirakan itu nggak akan nyampe dari Diponegoro. Waktu itu kita pos di lupa saya, pokoknya di Gasu Barat sana lah. Aduh nggak cukup. Saya bilang Tuhan, dompet tidak ada, cuma 2.000. Mana bisa bensin 2.000? Kan tidak ada.
sampai di rumah. Saya yakin sudah punya pengalaman juga. Nyampe di rumah, tek. Oke, mungkin sesuatu yang masa sih, tapi saya percaya ada kuasa. Amin. Karena ketika kita segala kuasa apa yang kita lakukan? Nah, ketika kami membangun gereja di tengah pandemi, saudara, saudara kasih Tuhan jemaat, majority 90% jemaat kami itu maaf, cleaning service, mereka satpam, security, jualan kue. Habis itu pandemi pula. Orang yang mensponsori sewa, ya puji Tuhan lah ya. Orang mensponsori sewa hotel kami, dia bilang, Pastor, usaha saya juga lagi sulit, dia bilang. Oh iya, kita doakan ya Pak. Saya datang ke dia kan, gimana Pak, gimana bisa bantu? Ya udah maaf Pastor, jadi lagi sulit ini. Dia bilang, oke ya, haleluya. Kita doakan, Tuhan berkati Bapak, haleluya. Lalu saudara, waktunya berpanjang hotel, kita tabungan. Nah, kita punya sedikit tabungan untuk kami sewa. Lalu saya ingat pengertian akan firman Tuhan. Bahwa akulah yang membangun gerejaku. I'll build my church. Aku akan membangun gereja. Jadi saya ngerti kebenaran itu. Tuhan yang punya gereja. Tuhan yang membangun gereja. Oh Tuhan, firman-Mu berkata Engkau yang punya gereja, Engkau yang membangun gereja. Kalau begitu Tuhan, untuk perpanjang ini Tuhan atur sudah. Saya nggak ngerti sudah ini Tuhan. Waktu itu saudara kita jualan di pinggir jalan, jualan apa tuh? Jualan sembako pinggir jalan. Itu saya dulu ngalami itu saudara. Jual apa yang kita jual. Ya. Ini benar, apa yang kita jual? Handphone kita jual. Ayo dijual habis saudara. Terus singkat kali cerita saudara, akhirnya kita berdiri di tanah itu, kita kasih DP untuk sewa tanah itu saudara. Kita berdiri di situ. Lalu saya sama istri. Istri ngomong saya, pas amin gitu ya. Lalu ini bangunnya gimana? Saya bilang pokoknya, ini udah bahasa pendeta ini. Terus saya dikasih oleh Tuhan, saya ini dibaptis GPDI. Ini Tuhan GPDI di sini. Ini Pentakosta Heran. Saya ini jemaat mula-mula GPDI di Mentawai. Saya benih pertama. Dulu almarhum Om Deki Koyong. Jadi dulu mahasiswa SAB dari Palembang. Saya ada berapa mahasiswa dikirim, hanya dikasih gitar saja, pergi ke pedalaman. Saya bilang, aduh muka main. Iya betul, jadi kirim mahasiswa itu, saya tahu, saya ajak mula-mulanya. Jadi mereka diutus ke desa-desa itu hanya pakai gitar satu saja. Dan akhirnya ada satu yang martir, mungkin Stanley diingat itu ya. Cerita ada Stanley juga. Iya. Ya itu martir pertama di Mentawai. Itu di Topeja, sekarang gereja GPDI gede di sini. Di sini ada Stanley juga. Benar martir. Siap jadi martir ya. Jadi Om Stanley ini dia martir pertama di Mentawai di Topeja. Sekarang GPDI gede di sini. Tapi orang nggak tahu ceritanya itu martir. Saya juga Om Deki almarhum ini, dia datang ke desa kami itu, dia naik perahu tempel sudah. Dan setiap sore itu naik speedboat 2 jam saudara. Habis itu jalan becek-becek ke kampung kami. Waktu bapak saya kerja di perusahaan kayu waktu itu. Di situ saya pertama kali berjumpa dengan Tuhan, ketemu dengan Om Deki. Jadi saya dibesarkan di situ saudara. Dengan pengalaman di sana. Wow, haleluya. Jadi saya ngalamin penyembahan, pokoknya suara paling keras, nangis paling keras. Kalau belum air mata tercurah, belum hadiran. Betul ya. Tapi itu mujizat nyata-nyata depan mata itu loh. Jadi dari situlah banyak GPD muncul dan sebagainya. Puji Tuhan, saya berdiri pertama di sana, puji Tuhan. Karena ada orang-orang yang setia, yang mau bayar harga, bahkan bayar nyawanya di sana. Puji Tuhan ya, dan Pentakosta Heran. Pokoknya lagunya waktu itu saya ingat tuh, api Pentakosta dan menyala. Apa lagi? Punya lagu setiap minggu, lagunya lagu itu terus. Ya, berdiri di hatiku, berdiri. Pokoknya semua berdiri pokoknya. Oke. Nah, saudara, Tuhan memberikan kita kuasa. Saya ingat ini kesaksian, saya nggak pernah lupa. Waktu saya masih sekolah minggu sama Om Deki Koyong.
Nah dia bawa perahu, ini mungkin kesaksian terakhir lah ya. Jadi waktu itu beliau datang ke kampung kami, ke Sawiluman, yang perahu tempel itu. Nah perahu tempel itu saudara, tiba-tiba dia mogok, gak bisa hidup. Dia waktunya pulang besok. Lalu dia panggil saya, Robert ayo ke sini, temani om, temani. Sampai itu diperiksa semuanya, gak ada. Ternyata yang hilang itu karet pistonnya. Piston itu karet gelang hitam tuh yang biasa kita di kampung dulu bikin gelang-gelang itu. Ya, pernah pengalaman seperti itu? Ya, satu almater kita lihat itu kampung. Oke. Nah itu tiba-tiba hilang, jadi nggak bisa hidup mesinnya. Ini yang saya ingat dari Om Deki. Dia bilang, saya ingat dia sibuk. Saya bilang, Om, ayo kita doa. Saya di sekolahnya kelas 4 SD, 5 SD. Om, mari kita berdoa. Dia bilang, oh iya, mari kita berdoa. Memang pendeta tadi harus diingatkan, saudara, ya harus berdoa. Saya sekolah minggu waktu itu. Mari kita berdoa. Oke, Om berdoa. Tuhan, dan Om saya ingat betul Om Deki berdoa. Tuhan dalam nama Yesus, Tuhan kembalikanlah karet itu. Karena kalau nggak ada karet itu hamba nggak bisa balik. Ngomong begitu. Nggak ada Tuhan tuh dalam nama Yesus. Lalu, karena udah waktu sore jam 6 lebih udah mulai gelap. Lo Om Deki center di bawah. Oh saudara, saya ingat terus saya juga lihat. Om itu ada di situ. Jadi ada kepiting. Merinding saya kalau dia ceritain. Sudah lama sekali kesaksian ini. Kamu tuh kecil. Jadi ada kepiting itu bawa karet. Betul. Saya saksi hidup. Itu bawa karet di center dia begini. Di situ di laut itu. Itu dia Om itu diambil. Dan ketika Om Deki almarhum ambil itu saudara, itu kepiting diam saja. Udah bertobat ya. Diambil, dipasang, ditarik, neng bunyi dia. Tepuk tangan bagi Tuhan kita, haleluya. Saya tidak pernah lupa itu juga. Karena ada kuasa. Masa kalau Tuhan bisa itu kepiting gimana ceritanya? Saya juga nggak tahu. Dan gereja yang kami layani, saya juga nggak tahu tuh gimana ceritanya. Tapi Tuhan bisa melakukan apa saja. Tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Hidup dalam kerajaan Allah inilah yang menjadi pembeda kekristenan dan kepercayaan lainnya Bapak Ibu Saudara ya. Ini membedakan kita. Itu sebabnya seek first the kingdom of God. Cari dahulu, yang lain mengikuti bonus. Nah ketika saya melayani saudara saya, ya kita tahu lah. Saya belajar dari GPD itu tikam lutut, pokoknya berdoa saja. Berdoa saya minta menangis saya nggak tahu. Saya kalau berdoa sama Om Deki, lama sekali berdoa. Om kapan selesai ini berdoa nih? Dari saya SD sampai SMP, saya mau SMA di Bandung, saya sama beliau pelayanan. Diajak pelayanan. Terus kalau di desa-desa zaman itu susah pelayanan. Jadi orang nggak ada capeknya beliau itu pelayanan. Luar biasa. Kenapa? Karena saya yakin dan percaya ada kuasa yang menggerakkan dia melintasi semua tantangan-rintangan. Bahkan saya ingat waktu itu dia harus kehilangan putrinya. Meninggal ya saudara. Itu di Mentawai. Jadi kalau ada GPD sekarang besar di sana saudara, karena ada orang-orang yang berkata ya kepada Tuhan. Mereka percayakan otoritas Tuhan dalam diri mereka. Bila banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Saya katakan amin, tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Dari kasih Tuhan. Oh, ini masih ada. Kerjaan Allah itu di sini. Makanya doa Bapak kami katakan apa? Datanglah kerajaanmu, jadilah kerajaanmu di bumi. Jadi kalau jalan masih panjang lah juga ya. Tapi saya mau akhiri dengan ini. Lewat sebenarnya. Living in the kingdom of God is a matter of living with God's action in our lives. Jadi hidup dalam kerajaan Allah itu bicara mengenai hidup dalam God action itu. Jadi kita memposisikan diri kita sebagai serupa segambar dengan Allah itu. Kita diberikan mandat oleh Tuhan. Jadi kita membawa otoritas Tuhan. Jadi kita memiliki kuasa Tuhan. Makanya ketika Tuhan berkata, ketika Yesus berkata kepada para murid, jangan tinggalkan Yerusalem. Jangan tinggalkan Yerusalem. Makanya ada tradisi Pentakosta di gereja-gereja kita ya kan. Di 10 hari nanti biarkan Tuhan memenuhi engkau.
Karena itu membuat mereka wow, luar biasa. Dari orang-orang nelayan, dari orang-orang yang biasa, dari orang-orang yang tersingkirkan, diabaikan, Tuhan angkat mereka, Tuhan pakai mereka. Petrus seorang yang menyangkal Yesus 3 kali, yang merasa diri paling hebat dan ubahkan hidupnya, sekali khotbah 3.000 orang bertobat. Haleluya. Ada kuasa dalam dirimu, ada kuasa dalam diri kita. Haleluya. Hari ini kita akan punya perjamuan kudus. Kita dipersatukan dengan kuasanya, dengan dirinya, sehingga apa yang kita lakukan menjadi seirama dengan surga. Sehingga Alkitab berkata, apa yang kamu ikat di bumi terikat di surga, apa yang kamu lepas di bumi, Tuhan berkati. Roh Kudus, tolong untuk kami menghidupi kerajaan-Mu dalam diri kami, dalam pelayanan kami, dalam keluarga. Dalam nama Yesus. Haleluya.